Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, Anda sedang mendengarkan Weekly Midnight Radio episode 105. Hehe. Kita baru mendengarkan dua lagu Kak. Tadi ada Rise dari ada Fame dari Rise, kemudian ada Eye of the Tiger di request dari Survivor, di request oleh Alex. Tanpa saya sadari ternyata bintang tamu saya di belakang juga sedang mendengarkan stream dan ternyata ikut menyanyi lagu Eye of the Tiger. Tak menyangka. Sementara itu tadi di chatroom ada beberapa orang yang baru datang belum saya sapa. Tadi ada Mixumi, ada Miki Dayo, ada Rainemon, ada Almighty Lamb, ada Yui Kizu. Selamat malam, thank you for lurking. Tadi aku juga belum bilang thank you for lurking. Thank you for lurking Hound to Zero, thank you for lurking Randy 287, thank you for lurking Mixumi, thank you for lurking Zapazap, thank you for lurking Yui Kizu. Sementara itu, sekarang kita akan masuk ke segmen pertama, bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Soro Akoji, parah aku nggak disapa. Ih, anak nih banyak kali gaya. Tadi aku nggak bilang Tatang ya. Selamat malam Tatang, selamat datang. Thank you. Sudah bisa dilihat kan bintang tamu saya di atas, Soro Akoji. Pakai background yang sama, petak-petak, tapi sebenarnya ini nggak diundang langsung ke ruangan ya. Jadi ini ala-ala gimmicknya aja ya sebenarnya ya. Jadi bukan asli beneran di ruangan ini ya, si Akoji teh. Akhirnya ada WMR lagi. Yeay. Setelah 9 minggu ya Kak ya. Selamat malam, selamat datang. Seperti biasa, sebelum masuk ke segmen pertama, kedua, dan ketiga, nanti di awal kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu. Cuma untuk kali ini video untuk perkenalannya disiapkan langsung oleh Akoji di belakang. Jadi Akoji menyiapkan trailer untuk channelnya basically. Nanti akan ditampilkan di sini. Jadi kalau misalnya mau nonton dan mungkin bisa mengenal Akoji secara singkat, kira-kira Akoji biasanya seperti apa di stream dan kontennya seperti apa, bisa lihat trailer berikut setelah ini. Kemudian mungkin bagi yang sudah kenal dengan Akoji sebelumnya, mungkin bisa diingatkan dengan momen-momen Akoji sebelumnya selama nge-stream di Twitch selama ini. Karena kayaknya sih kontennya baru di Twitch doang ya, kalau aku lihat-lihat. Nanti bisa ditanya-tanya sepertinya di segmen-segmen selanjutnya. Selamat malam, sekian lama ada WMR. Ya sudah hiatus kira-kira 2 bulan lebih. BTW, biar tidak lama-lama dan biar bisa segera ngobrol dengan si Akoji, mari Kak kalau begitu sekarang kita akan saksikan beberapa trailer dari Soro Akoji berikut ini. Selamat menyaksikan. Welcome to the class. Oh, nggak nyampe. Wow. Kasian kena peluru nyasar. Calculated, man. What are you talking about? Calculated. I only care about Joker. I don't care about my son. I'm not. Lelaki kardus, lelaki kampret, lelaki Can we proper Golga to duel? Dikasih cobaan malah dicobain. Hey, we never know. Now we know. Oh, accepted. So we can leave now? Yay, we can leave now. What? We can see defeat. Now we are in defeat. New meta. We don't care about the elderly. What the f is that? What you fly high away, burn, yeah. Hello, Savannah. Ako definitely trying to find sugar daddy with that voice. What do you mean? I am the sugar. I am a daddy gamer. My dad joke should be normalized. Nah, unwinnable.
That's so edging, dude. I think he's mid. So he's mid, just like Frieren. This one, bro. Whenever you will strike past them, rabbit. Really want to get her because this is the female version of Akoji. Dark hair, love books. Books. BOOKS books. You. Hubungan antara pasangan-pasangan ini disebut fungsi. Jadi kalau kalian mau menjadi manusia yang fungsional, maka segeralah cari pasangan. Halo semua, welcome to the class. Mari kak, sekarang suara surau Akoji sudah bisa terdengar begitu. Kamu nggak fungsional udah. Kenapa? Hubungan kan tidak harus berarti pasangan berdua begitu ya kak ya. Bisa jadi dalam bentuk hubungan relationship pertemanan begitu atau parasosial Betul. gitu kak. Betul. Karena dalam pelajaran tadi itu kan pelajarannya fungsi dan relasi kan. Jadi yang penting adalah relasinya. Jadi tidak mesti pasangan banget, relasi juga boleh gitu. Betul sekali kakak. Setuju. Bentar ya, ini di chatroom ada beberapa komentar tadi kak. Apalagi tadi? Iya. Adli disuruh nyari pasangan. Apa tadi gagak saha itu? Now we are in the feed. Terus tadi apa ngomong apa lagi ya? Calculated. Kemudian ada komentar apa lagi tadi ya? Gagak Itachi. Nancap kali ya bang. Maunya geng. Bukan begitu kak Diachan. No ya kak Diachan ya. Wow. Jadi seperti yang sudah bisa dilihat tadi ada trailer dari channelnya Sorou Akoji. Dan bintang tamu saya bisa dilihat di atas Sorou Akoji. Mau nanya dua hal dulu bang sebelum saya masuk ke segmen pertama dan Anda berkenalan dengan para penonton yang sudah hadir pada malam kali ini. Satu bang, kenapa tadi di ujung tertulis enjoying bukan enjoyable bang? Ini bukan masalah sayanya jadi enjoyable gitu, tapi kalian juga ikut serta dalam enjoying the content gitu. Makanya kata yang terakhir tuh enjoying gitu. Oke. Sama alasan gimmicknya juga biar ing juga sih. Oke. Entertaining, educating, dan enjoying gitu ya. Betul sekali. Baik. Ada pertanyaan satu lagi dari saya kak sebelum masuk ke segmen pertama. Ya. Because you said you are the daddy, perhaps I can ask you a thing. Sure. Tolong kak berikan dead joke Anda yang paling baik sepanjang masa. Satu aja. Ini As a berat. daddy seharusnya ya bisa dead joke ya. Ini susah karena biasa konteks dead jokes itu ada dulu kata pengantarnya gitu. Tapi yang salah satu yang paling recent ya gitu. Ada yang protes terkait kenapa kamu menjadikan sereal itu sebagai sarapan gitu. Lalu? Tapi kan sereal emang seril itu bisa jadi sarapan. Ya bang udah bang. Ya bang udah besok nge-stream kan bang ya? Udah besok aja ya bang ya. Ya. Makasih bang. Ya, sama-sama. Ya. Si paling real. Baik kak. Yuk kak, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen yang seharusnya. Sekarang kita akan masuk ke program yakni Get to Know More About Sorou Akoji.
Seperti biasa, nanti akan dibagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek nanti di awal, lalu ada story behind streaming scene di segmen kedua, dan trivia and closing mark nanti di segmen ketiga. Di antara masing-masing segmen nanti akan ada sesi mendengarkan lagu, biar kita bisa break sebentar kalau mau ke WC segala macam. Kemudian lagu yang di request dari tadi ada bisa dilihat sudah masuk ke playlist, akan kita putarkan nanti di break masing-masing ya. Kalau begitu. Kemudian tadi mau bilang apa lagi ya? Selaku penonton dan pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya ke Akoji secara langsung via teks, bisa 99 channel point, via Twitch channel point di chat room. Kemudian kalau misalnya ingin bertanya via audio ngobrol langsung dengan Akoji bisa 369 channel point saja, lalu kita bisa bergabung dan ngobrol satu pertanyaan via Discord seperti telepon di radio. Untuk request lagu bisa satu request lagi sepertinya Kak di ujung nanti untuk lagu paling akhir, lagu penutup. Selesai kalau begitu, sekarang kita akan masuk ke segmen pertama kalau begitu, ngobrol-ngobrol dengan Soro Akoji. Sementara itu sebelum saya masuk ke segmen pertama, mungkin Kak Akoji ingin menyapa para fans yang sudah hadir dari tadi, Kak Akoji. Ya, mohon maaf tadi banyak kendala teknis ya, jadi agak terlambat. Tapi saya udah nyiapkan satu pantun ya buat chat semua ini. Pantun Kak? Iya, ada Mas Adli dari Payakumbuh. Datang Akoji dari Jakarta. Halo penonton yang terus bertumbuh, jangan lupa bersukacita. Halo semua, Soro Akoji di sini. Terima kasih semua yang sudah hadir di sini, dan terima kasih juga sama Mas Adli yang somehow dari semua streamer yang bisa diundang mengundang guru kecil satu ini ya. Ya, sangat bersyukur bisa hadir di series radio ini, Weekly Midnight Radio ya. Kenapa tuh? Kenapa kok merasa tidak berhak, tidak seharusnya mengundang? Bukan masalah tidak berhak sih, lebih ke arah tidak menyangka aja gitu. Karena saya streamernya masih terhitung baru, masih kecil, masih masih meraba-raba sebenarnya. Cuma sudah diundang ke sini tuh menurut saya tuh suatu pencapaian yang wow gitu menurut saya. Dan juga saya yakin sebenarnya masih banyak orang lain gitu yang saya yakin bisa memberikan isi yang bisa mengisi radio ini lebih baik. Tapi kalau ada kesempatan kayak gini sih ya saya ambil aja gitu. Kesempatan lah, karena kesempatan biasanya tidak datang 2 kali. Oke. Wow, jawabannya sangat educational sekali. Stick to the character, boys. Betul sekali. Sesuai dengan lore ya Kak ya? Iya, betul. Baik, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen pertama dulu kalau begitu, introduction and sneak peek of guest star. Sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer, tadi ada 2 pertanyaan kalau tidak salah. Kita masuk ke pertanyaan introduction terlebih dahulu. Mau kenalan dulu kayaknya Akoji. Username-nya di Twitch apa? Panggilan, tempat tinggal, umur, dan kesibukan sehari-hari. Oke, jadi Twitch username saya Soro Akoji. Soro dan Akoji. Panggilannya sebenarnya banyak sih panggilan saya di sini tuh. Saya ketika mulai streaming, saya perkenalannya selalu kayak Soro. Tapi lama-lama Akoji yang dipanggil. Dan saya kayak ya udah Akoji juga nggak apa-apa gitu. Terus lama-lama nih, karena ketahuan gitu selera musik tua gitu, sama kayak makanya tadi Eye of the Tiger saya juga ikut nyanyi kan, karena masuk selera. Akhirnya mulai gitu. Ada panggilan kayak Oji-san, ada juga beberapa panggilan lain kayak Sensei karena lore-nya memang seorang guru. Ada juga dari salah satu chatnya kayaknya ada di sini si Ryuna, panggil saya Laoshi. Laoshi, yes. Jujur aja saya baru tahu itu ada artinya guru gitu dan ya. Nah, terus mulai makin aneh-aneh, makin masuk ke streamer lain juga gitu kan. Ada yang manggil Akojai lah, Jikoa lah, Akokji lah, pakai kol-kola gitu kan, Akokji. Ada juga Pak Ketua gitu kan. Aneh-aneh, tapi nickname-nya biasanya dipanggil Akoji aja, biar enak. Tempat tinggal boleh tahu kah? Tempat tinggal saya sih, saya sekarang domisili di Jakarta, ya. Umur boleh tahu kah?
Secara lore sebenarnya saya 135 tahun, udah tua Why? memang. Sebenarnya untuk lore yang itu cara dapetinnya gampang. Sebenarnya kalau datang ke channel saya, emote saya tuh dikasih sama Twitch itu Soro 135, terus nama di belakang gitu kan. Itu kalau masih belum partner memang sering ada angkanya kayak gitu. Jadi ya udah saya ambil aja. Oh iya, umur saya secara lore 135 tahun. Ah, Terus, tapi kalau umur asli saya 27. Tahun ini 27. oke. Sudah legal dan sudah dewasa dan sudah bisa jadi dedi gitu ya. Ya, betul. Mature, demure. Iya. Oke, kesibukan sehari-hari apakah? Saat ini saya kerja kantoran. Saya kerja sebagai software engineer di suatu perusahaan. Eh, ya, dan sebagai part-time streamer di Twitch ini, sebenarnya nggak bisa dibilang part-time juga sih, karena saya melakukan streaming juga itu sebagai hobi instead of karir. Ya, tapi ya itulah kesibukan sehari-hari. Kerja, streaming, tidur. Kerja, streaming, tidur. Kerja, streaming, tidur gitu. Ini di klip si Yuki apa yang di klip ya? Oh, Apa ini? umur. Ini software engineer sangat apa ya? Menjanjikan kan rasanya? Aku dengar-dengar katanya ada cold winter bukan ya di bidang teknologi? Oh, itu sebenarnya sudah terjadi dari 2024 sebenarnya. Itu 2024 kuartal 4 dari Oktober gitu sampai seterusnya, sempat terjadi cold winter cukup lama di mana banyak apa itu layoff. Kemudian juga salah satunya ini dari yang saya tahu aja ya. Jadi kebenarannya mungkin butuh di cross check. Ada juga beberapa bubble startup yang akhirnya burst, investor banyak narik uang, dan itu juga menyebabkan operasional dari startup tersebut harus melakukan cut cost. Jadinya banyak yang di layoff. Sebenarnya salah satu winter ini sempat berdampak ke saya sebentar. Itu nanti saya jelasin kenapa saya start streaming sebenarnya. Cuma saya kasih teaser aja kalau itu memang berdampak ke saya waktu itu. Terus tapi setidaknya untuk sekarang sepertinya mulai shifting ya, bukan ke arah layoff lagi tapi ke arah shifting mencari untuk pekerja-pekerja AI. Ya kalau kita dengar dari berita-berita kebanyakan kan sudah mulai banyak yang mulai pindah arah, udah mulai pivot ke arah AI. Jadi mungkin lebih banyak hiring ke arah sana. Tapi mungkin untuk software engineer biasa mungkin harus menelan pil pahit ya, antara mereka yang harus pindah ke ranah AI juga atau mencari sekeras mungkin gitu sambil upgrade diri sendiri. Oke. Ini di chat room ada komentar tadi Kak dari si Garlic. Enggak sih bang, saya juga menyesal jadi SE kata Garlic. Nah, apakah menyesal jadi SE? Saya bisa bilang iya dan tidak sih. Iya karena ternyata menjadi software engineer itu tetap pekerjaan yang di field menjanjikan, cuma belum tentu aman. Anda harus tetap berkembang terus menerus, ikuti terus perkembangan zaman. Kalau enggak bakal kegerus gitu. Tapi saya bilang tidak menyesal juga. Monetary value karena duit. Of course, walaupun kita bisa bilang duit bukan segalanya, tapi sayangnya segalanya butuh duit. Betul. Oke, tadi ada komentar juga Kak mengenai umur, mature dan more ready for future. Saatnya Kak gaskan. Amin ya, amin. Karena spoiler buat kalian, saat ini lagi persiapan juga soalnya. Jadi mungkin kalau nggak bisa tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Aminin aja ya guys ya. As in married begitu kan? Iya benar. Wow. Lagi nyiapin diri. Oh my god.
Oh my god. Wah. Ditunggu Kak kabar bahagianya. Semoga Amin, berlancar. Semoga berlangsung dengan lancar. Kita Amin, kembali amin. kalau begitu Kak. Ada yang mau saya tanyakan tidak ya tadi rasanya di chat room? Kayaknya tidak. Oke. Kesibukan sudah? Oke. Kamu kapan Mas? Belum ada rencana Kak? Gak apa-apa, rezeki itu selalu datang di waktu dan tempat yang tepat. Iya boleh Kak. Semoga ya. Iya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Satu pertanyaan lagi dari saya kayaknya. Iya boleh kayaknya di sini saya gabungkan. Apa ya artinya dibalik Soro Akoji? Kenapa memilih panggilan Soro ketika perkenalan dulu? Serta itu dulu lah. Nanti satu lagi habis itu aku tanya Kak. Oh iya, oke. So ini ketika milih gamer tag dulu itu. Sebentar. Mumpung Ini tadi ditanyain kalau nggak salah dari Die-chan, jadi aku sekalian tampilkan aja ya. Kenapa namanya Soro Akoji? Apakah Anda tiap hari hidupnya suram? Mumpung sekalian ditanya. Iya, boleh. Apakah hidup saya selalu suram? Tidak juga. Tapi yang jelas tujuan saya adalah memberikan kebahagiaan kepada kalian semua supaya tidak ikut Soro. Yeah. Sungguh mulia sekali. Amin. Tapi seriusan kenapa pilih kata-kata Soro? Kenapa bukan happy? Ini sebenarnya lore-nya dalam karena ini berasal dari ketika saya milih pertama kali tentang gamertag kan. Jadi ketika mau bikin username buat game gitu, saya selalu dijuluki Soro Boy. Itu waktu di SMA sebenarnya. Kenapa? Karena saya sebenarnya perantauan. Jadi saya di tanah Jawa ini sebagai perantauan. Tapi perantauan dari mana? Ini asli dari kata Soronya ya. Bahkan tidak secara Soronya, bahkan dari Soro Akojinya juga gitu. Saya berasal dari, ini memang quote-unquote doxing. Cuma kalian perlu tahu aja bahwa daerah ini ada gitu. Sekalian promosi tempat sana kan, karena tempatnya memang indah. Walaupun dia salah satu daerah yang berhasil menyeimbangkan antara tambang dengan menjaga kualitas alam. Di mana tuh? Nah, jadi asal saya itu dari Soroako, ya, Sulawesi Selatan. Aku kayak belum pernah denger atau pernah denger ya? Dengar nggak pernah dengar, kalian bisa googling. Saya asalnya dari sana sebenarnya. Soroako? Soroako, iya. Oh, dari sini Ya. nyambung ke Soro Akoji. Nyambung dulu ke Soronya, Akojinya belakangan. Oh, pinter juga Ya. mikirnya. Ya, jadi ketika milih gamertag dulu, ketika saya perantauan ke SMA di Jawa, itu saya selalu dijuluki gitu dulu sebagai Sorako Boy, gitu kan, anak dari Sorako. Oh. Nah, terus ya udah ketika milih username, saya pakai aja Soro gitu kan. Karena biar orang bisa dari luar terlihat itu make sense. Oh, Soro, kata-kata bahasa Inggris ya. Tapi untuk orang inside jokes, Soroko itu udah tahu. Oh, ini gitu, si Soroko Boy ini gitu. Nah itu ya udah, akhirnya nama Soro akhirnya kepake terus. Sempat sebenarnya sulit untuk daftar game-game lain karena biasa Soro itu kan cuma satu kata dan cukup banyak dipakai orang. Akhirnya saya butuh di belakang. Ya. Nama belakang, butuh nama belakang. Biar gampang untuk apa-apa kan. Nah, akhirnya tempat-tempat ganti-ganti tuh kayak Soro In Rain. In Rain karena setiap saya pulang
selalu disambut dengan hujan. Ini masih terjadi sampai sekarang, by the way. Di sana. Beneran. Setiap saya datang, hujan. Oh, Pasti itu. kamu kayaknya nggak boleh datang ke acara-acara besar kalau gitu. Enggak, Nanti kalau hujannya nggak bisa kerja. enggak, hujannya cuma di sana aja sih. Jadi kalau saya pulang jangan bikin acara guys ya. Ya, betul. Ya, terus sempat soroismi juga biar apa ya? Seroisme. Menunjukkan itu saya gitu. Cuma setelah itu pindah ke Akoji. Itu karena saya ingin membawa kembali nama Sorako ini secara penuh gitu. Tapi saya butuh alasan dong kenapa Akoji bisa dia ambil. Karena dari Sorako-ji itu sebenarnya dari sebutan untuk anak-anak yang bangga datang dari situ. Kayak biasanya kita sering bilang anak Sorako-ji. Anak Sorako-ji itu mungkin untuk teman-teman yang dari anak Sulawesi lain, mungkin ada yang sering mungkin dari Makassar gitu. Anak Makassar Ji. Nah itu tanda kebanggaan kalau saya anak Makassar gitu. Tapi ini juga sama. Jadi saya pakai anak Sorako Ji karena saya bangga dengan daerah saya gitu. Nah jadi itulah guys kenapa saya pakai Sorakoji. Dan setelah saya coba cari lagi gitu, saya gali-gali terus kira-kira apa yang juga make sense ketika dijelaskan ke orang awam seandainya tidak tahu daerahnya pun sebenarnya ada makna lain di balik Akoji. Apalagi? Ako itu dari bahasa Maori. Ini saya betul-betul gali sih. Ternyata itu bermakna sebagai yang mengajari. Itu juga salah satu alasan kenapa lore saya juga sebagai guru gitu. Karena cocok. Terus Koji itu bermakna sebenarnya dari bahasa Jepang, artinya sebenarnya kalau bahasa Jepang secara direct itu sebenarnya fermentasi buat tempe ya guys ya. Cuma ada makna lain ketika dijadikan sebagai nama anak, yaitu anak yang bercahaya dan penuh kebahagiaan. Nah, jadi ketika digabung itu langsung kayak, wih, ini bagus nih nama nih. Ternyata datang dari kebanggaan saya terhadap daerah saya, ternyata bisa sebenarnya ini cocok logi, cuma jadi asik gitu bawa namanya. Soro, di balik setiap kesedihan ada kebahagiaan yang bisa kamu ajarkan ke orang lain. Gitu. Jadi secara dasar nama itu sebenarnya dari daerah saya, tapi secara arti itu apa yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Dari balik setiap duka pasti ada hal yang bahagia yang bisa kamu ajarkan ke orang lain. Ya, gitu. Itu makna dari Sorakoji. Ih, keren banget. Wah, ya Allah jawabannya. Aku tidak terbayang sejauh itu, Kak. Ya, ini planningnya lama sebenarnya sebelum streaming tuh. Keren, deep sekali. Aku tidak menyangka, jujur aku tuh cuma mikir sesimpel as in sorrow, sedih, kemudian ada Akoji as in sosok ala-ala Jepang gitu loh, kayak biasa orang ngasih nama ya. Ternyata tidak menyangka. Dalam sekali. Keren ya. Tadi di atas ada komentar, Kak, saran buat in-game name bagus tuh, sorrow. Tapi sorrow itu kan artinya sakit ya, begitu ya kalau bahasa Inggris ya. Bukan barisan sore, Kak. Terus di atas tadi ada komentar, Mas Koji membuat suasana membiru ternyata karena hujan begitu ya. Ya mau diapa ya guys ya, udah curse-nya mungkin ketika saya pulang kampung. Oke, ada komentar tadi, Kak, nyari pawang hujan DM saya, kata Shallah. Banyak kerjaannya kayaknya, Kak. Kemudian tadi ada komentar apa lagi di atas, kebahagiaan dengan stream yang friendly ya. Di atas ada komentar, Kak, jadi selama ini kamu itu Fajar sad boy, kata Kokoke. Gak gitu ya.
Yang masalah stream family friendly tadi sih Lux 6065 Kak. Kenapa? Ya itu saya nggak tahu itu sarkastik atau atau beneran atau pujian gitu. Karena dari trailer aja tadi udah kelihatan ya itu isinya nggak ada yang family. Betul. Yalah kalau begitu kita lanjut. Sebenarnya tadi aku pengen tanya masalah konsep teacher serta sensei atau guru dan kelas. Tapi ternyata sudah dijelaskan panjang lebar di lore-nya, which is good. Aku tidak perlu tanya lagi kalau begitu Kak. Iya. Karena sudah cukup introduction, kita masuk ke pertanyaan dari viewer lagi. Tadi ada satu pertanyaan dari viewer kalau tidak salah sebelum ini. Almighty Lamb menanyakan kalau bisa jadi hewan, mau jadi hewan apa? Tanya Almighty Lamb. Gagak. Itu sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan ketika psikotes ya. Tapi Kenapa gagak? jawaban saya selalu sama, gagak. Itulah kenapa juga trailernya pakai sensornya pakai gagak kan. Gagak itu hewan yang cerdas, adaptif. Jadi walaupun makanannya harus sampah pun dia masih bisa terbang tinggi. Hah? Itu. Kenapa melihat gagak dari sisi itu? Why? Karena ketika kamu sudah bisa survive dalam kondisi terburuk, saya yakin dalam kondisi baik kamu akan menjadi orang yang lebih baik gitu. Ya, jadi prepare for the best. Apa sih istilahnya itu? Yang aim for the best but prepare for the worst. Jadi seorang gagak juga harus jadi harus adaptif. Baik dalam kondisi yang itu harus makan sampah atau ya atau memang sudah dikasih rezekinya gitu. Aku tidak pernah lihat ada yang lihat perspektif kayak gitu. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan lagi dari viewer Shala112 menanyakan, Halloween nanti apakah karakternya bakal kayak Pak Guru Nube dari anime Jigoku Sensei Nube? Karena seingat saya Halloween selalu cosplay takut-takutan. Nah, saya harus searching dulu ini Jigoku Sensei Nube. Aku juga tidak. Apa ini? Ini anime apa ya? Mohon maaf, saya sebenarnya walaupun penonton anime tapi gak pernah nonton yang ini. Ya aku juga tidak. Ada remake-nya Kak 2025. Tapi Tapi aku belum pernah lihat. Aku ngelihat bentuk badannya terlalu kekar ya guys ya, tidak proporsional sama badan saya ini. Nih, badan. Ini saya kurus. Coba untuk Halloween nanti, saya nggak tahu ini apakah Glovin masih di sini atau enggak. Tapi kayaknya kita udah janjian kalau bakal tukar outfit ya buat Halloween. Hah? Ini Januari. Halloween itu Oktober Kak. Ya, Tadi ini... ada Glovin sih di chat. Ya, nggak tahu itu jadi atau enggak karena masih wacana doang kemarin. Ya, tapi saya lihat sih kalau untuk Jigoku Sensei Nube ini tidak realistis buat saya karena dia kekar, cool, bisa jadi setan. Kayaknya enggak, sulit. Oke. Tapi lihat nantilah. Mungkin kekarnya bisa, tapi jadi setannya mungkin sulit. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada komentar tadi anime lama tahun 90-an tadi dapat notif versi remake 2025. Oke. Tangannya mirip sama-sama diperban. Oh iya, kenapa karakternya pakai ala-ala diperban seperti ini? Itu diperban karena saya kayaknya perlu nunjukin ke kalian deh. Apa tuh? Ya. Jadi ini nggak tahu kelihatan atau enggak. Ya, ini kebanyakan buat mukul murid nakal ya. Jadi kadang lecet gitu area jari tengah sama ibu jari. Jadi kalau kalian ada yang nakal-nakal di sini, awas ya gitu. Nah, itu makanya kenapa diperban. Kamu umur 27 tahun sekarang ini apakah masih ada pengalaman? Bukan itu Kak. Apakah pernah, bukan penggaris besi, apakah pernah masih punya ada pengalaman dipukul pakai penggaris papan yang lebar warna coklat untuk kapur dulu tuh ya?
Nah, Dulu, itu dulu pas waktu- SD itu aku waktu- kayak gitu sih. sama SD juga aku juga kayak gitu. Iya, Itu iya, iya. depodasi, pak. Oh, serem dulu. Setidaknya, tapi setelah itu memang lama-lama hukumannya apa ya, tidak se ekstrim itu. Cuma Iya, iya. saya masih ingat itu lupa dasi ketika buat upacara itu dicubit perut. Kalau kuku nggak dipotong, penggaris kayu gede itu pak gitu, wah, betul. Saya kena berapa kali itu dulu ya? Walaupun saya termasuk anak rajin dulu waktu masih SD, cuma tetap aja nggak escape dari kuku panjang gitu. Jadi, pak. Soalnya kan kamu ngeliatin penggaris besar di belakang ya. Jadi aku ingatnya penggaris kayu warna coklat, Kak. Bukan penggaris besi yang 30 cm, tapi penggaris yang panjang itu loh, yang untuk papan kapur. Sekarang nggak pakai kapur lagi ya. Enggak sih. Oke, kita lanjut. Tadi ada komentar, Kak. Kenapa Lux tiba-tiba bilang, Mas Koji? Kenapa dia nih? Oke, ini ku sembunyi lagi dah. Ini ternyata ada yang demen. Kak, kontrol, Kak. Tahan. Ini bentar hukumannya beda lagi. Ya. Ada komentar tadi, Kak, nggak sekalian aja sering ke BK kayak saya, mampir sih buat izin bukan kena masalah. Tapi kan pas SD kita belum ada BK ya, iya kan? BK tuh paling baru SMP ke atas kayaknya, Kak. Kalau dari dari SD mah belum ada kayaknya BK-BKan, Kak. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer lagi, ini Akoji. Ada pertanyaan dari Rainemon. Pak Akoji pas sekolah atau kuliah paling suka pelajaran apa? Saya menyukai pelajaran yang tidak disukai oleh orang lain. Matematika, fisika, sama apa ya? Sebenarnya komputer SMA saya udah nggak dapat. Cuma saya suka sekali komputer dulu. Kenapa tidak dapat komputer? Karena perubahan kurikulum. Mas Hah, Adri. TIK nggak belajar lagi? Nggak ada. Why? Untuk kawan-kawan yang sepantaran sama saya pasti paham. Ketika K13, iya, Mas Adri dapat KBK atau KTSP ya? Aku KTSP itu SMP kalau nggak salah, Kak. K13. Iya. Enggak, aku nggak dapat K13 karena Nggak aku dapat. tamat tuh 2013, Kak. Jadi tidak dapat Oh, K13. Ya. Ya. Karena aku dapat tuh di SMA K13. Dan itu memang TK udah diputus. Oh. Jadi dijadikan muatan lokal. Oh. Tapi sayangnya waktu itu SMA saya juga termasuk apa ya? Karena tidak ada komputer yang cukup, jadinya ya udah gitu. Ditiadakan sekalian gitu. Oh. Jadi ya begitulah. Jadi harusnya ketika anak-anak sekarang sudah harusnya melek teknologi karena dibantu pelajaran TIK, karena diputus tidak ada pelajaran TIK lagi, akhirnya jadi mundur rasanya. Iris memang. Tadi ada komentar, Kak, di chatroom, diputus tengah jalan karena K13 Kurtilas kurikulum tidak jelas, kata Lux. SMA nggak dapat TIK karena kurikulum, dapat TIK pas kelas 3 menjelang perbulan mau UN, dicari basic-basic doang. Oke, baru tahu kurikulum sampai screw up kayak begitu. Kita kembali kalau begitu, Kak, pertanyaannya. Pak Akoji pas sekolah atau kuliah paling suka pelajaran apa? Matematika, fisika. Untuk sekolah ya, untuk sekolah. Kalau mau sekalian ditanya mata pelajaran yang paling dibenci, kewarganegaraan. Terlalu banyak hafalan. Udah, itu aja. Materi isi materinya saya serang-serang aja. Tapi kalau harus hafal sebanyak itu nggak mampu. Saya nggak mampu. Saya bukan orang yang tipikal yang bisa menghafal. Itu aja sih. Oke. Kalau di kuliah ngambil jurusan IPA juga kah? Ini kalau Iya, matematik sama fisika berarti anak-anak IPA kan? Di SMA? Iya, SMA saya di IPA. Untuk kuliah saya di computer science. Computer science, informatika, ya itulah. Sekeluarga itulah. Jadi memang
ranahnya mau ke ranah software engineer sebenarnya. Itu. Oh, sudah plan dari SMA untuk ambil ke software engineer. Nah, plannya dari SMA mundur lagi. Plannya bahkan dari SMP. Wih, jauhnya. Ya, jadi Ini tipikal sebentar Kak. Kamu tuh tipikal anak-anak yang dapat juara kelas SMP SMA kan jangan? No need to be humble ya. Kalau misalnya dapat ya bilang aja dapat, nggak apa, it's okay. Iya. Berapa besar tuh? Dapat Kak 3 atau 5 besar gitu Kak? Gini, SD, SMP, SMA. SD enggak, SD kalah saing. Cuma SMP, SMA, mohon maaf, ini tetap humble bragging ya istilahnya. Saya belum pernah ke dethrone dari ranking 1. Bih, kurang ajar. Aku temanku perempuan Kak. Temanku perempuan dari dia tuh pindahan kan ya ke sekolahku. Biasanya aku tuh kayak nomor 2 atau nomor 1 atau nomor 3. Dia dateng Kak nomor 1 terus. Nah, itu memang sering kejadian. Ada anak yang pindah, Mas Adli dari Payakumbuh ya. Saya pernah dengar juga ada cerita dari teman. Dia itu dari Jawa tapi harus pindah karena bapaknya pindah kerja. Karena udah basis pendidikannya dari emang udah jago gitu, pindah ke sekolah di daerah, langsung cegrek, langsung tumbang semuanya kan. Tapi ya udahlah Gitu. sih, namanya juga persaingan kan, nggak apa lah ya. Ya, betul. Persaingan itu dibutuhkan di pendidikan supaya melihat bahwa di luar sana memang orang-orang itu harus bersaing, harus siap untuk bersaing, gitu. Ya betul. Wih, ngeri kali bintang tamuku malam ini. Tadi ada komentar, sebentar aku balik komentar bentar ya. Silakan. Tadi ada komentar Kak, win streak. Sabar Mas Arlino marah ya. Aku cuma kesel dikit aja Kak, tidak marah-marah Kak, biasa aja. Udah kayak tier ranking aja ini. Gue juga belum pernah ke dethrone ranking 1 dari bawah ya tapi ya. Aku. Itu kamu yang nyaman berarti. Terus di atas ada komentar tadi Kak, UMR sekali kembali tamunya dahsyat, ku suka ini. Aku tidak menyangka sih Akoji sepintar ini Kak. Terus Nggak juga sih. Terus ada komentar di atas Kak, menurut Bang Okoji harusnya TIK itu tetap jadi wajib atau enggak? Apalagi ditambah sekarang hampir semua perlu teknologi, otomatis harus bisa komputer kan. Tapi Ji, anak-anak sekarang tuh bukannya lebih ke itu ya? Apa sih? Canva. Iya kan? SIN tidak terlalu melek banget Microsoft Word, Excel, PowerPoint kayak kita teh. Mereka tuh kayak lebih ke yang penting jadi gitu loh. SIN tidak perlu kayak kita tuh kan kayak basically beneran kayak basic ya. Gimana cara meletakkan objek ini, gimana cara memasukkan formula ini dan itu. Tapi kalau sekarang kan pakai Canva ya, SIN visual. Ya. Plus Itu- kayaknya sebenarnya tantangan terbesarnya tuh karena mungkin tidak semua orang punya laptop, komputer, kan lebih aksesibel Internet. di HP ya. Internet kan masih bisa pakai kuota ya, karena kan sejak COVID betul. segala macam kan di push ya. Tapi kan di sisi lain mereka tuh lebih punya HP yang lebih aksesibel kan untuk Canva segala macam. Jadi ada komentar di si Rainemon, definitely TIK masih butuh. Iya, tapi kan gimana ya, untuk di saat kayak gini tuh kayaknya udah jarang banget anak-anak ke warnet kecuali untuk main game. Itu pun kayaknya yang main game di umur-umur yang udah gede kayaknya. Yang kecil-kecil kayaknya nggak segede itu Kak. Ya memang. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi ya, sebenarnya itu mungkin bisa dipin kali ya di layar supaya bisa jawab konteksnya. Itu apakah TIK wajib? Ya. Kenapa? Yang diajarkan dalam TIK itu tidak hanya bagaimana cara pakai software, tapi bagaimana cara pola berpikir. Itu yang penting sih dari TIK sebenarnya. Kenapa kita diajarkan Microsoft dari Microsoft Word? Untuk persiapan ranah administrasi. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus belajar Excel? Di sini yang paling kelihatan dalam perkembangan otak, karena
ketika belajar Excel, kamu bukan hanya belajar memasukkan rumus, tapi kamu juga belajar flowchart sebenarnya. Bagaimana alur data itu, misalnya kamu mau bikin laporan pajak nih, kamu pengen tahu berapa pajakmu secara total. Ya, kamu belajar dulu kayak, oh input saya pajak bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian. Semuanya udah ada nih. Terus apa yang kamu taruh di bawah untuk mendapatkan semuanya? Harus dijumlah semua kan? Nah, itu baru pakai apa? Pakai sum. Nah, itu pola berpikir yang kayak gitu yang dibutuhkan sebenarnya dalam ranah TIK. Tidak hanya, oh kita tahu cara pakai Canva, kita tahu cara pakai AI. AI juga termasuk salah satunya ya. Kita tidak cuma tahu cara pakai AI gitu, tapi kita harus tahu pola berpikirnya dulu gitu. Itu semua harus dipelajari di TIK. Ini jawabannya bagus banget. Cuman memang kalau misalnya juara satu tuh beda ya, nggak kaleng-kaleng nggak kualitasnya. Tuh dengerin udah, aku denger ya, maaf ya. Keren ya Allah bintang tamuku. Aku nggak kepikiran bahwa orang bakal mikir TIK tuh bisa begitu ya. Oke. Ada apa lagi? Logika struktur berpikir ETC dari TIK sangat penting karena secara tidak sadar pas SMP udah tempat pas SMA kena downgrade. Jangan ngomong. Tapi dia juara satu kak tadi katanya kak, which is actually understandable. Langganan top frag gini nih. Apa tuh top frag? Follow ya. Top frag. Itu siapa yang nanya? Si Miki Dayo yang komentar. Oke, itu dia punya dua konteks. Satu mahjong, yang kedua Valorant atau Wah, judi. CS lah. Judi itu kita bisa bahas belakangan. Bagaimana tanggapan Pak Guru terkait judi? Judi itu salah. Judi itu salah. Tapi mahjong boleh. Judi itu salah. Mahjong itu karena kita tidak pakai uang asli untuk bermainnya ya. Yang diajarkan dari mahjong itu adalah decision making dan melihat chance. Nah, itu yang diajarkan saya dari mahjong. Cuma orang-orang tuh suka salah melihat dari mahjong untuk mengambil peruntungan gitu. Itu yang menjengkelkan karena ini harusnya permainan melatih otak gitu. Melatih otak, melatih decision making, melihat, membaca suasana, tapi dipakai untuk ranah judi gitu. Kesel sebenarnya ketika melihat, main mahjong, main judi ya kamu ya gitu. Nggak juga sebenarnya. Apa lagi tuh ya? Contoh lagi, domino, gaple gitu. Domino juga mempelajari counting card by the way. Itu melihat melihat probability. Belajar peluang juga sebenarnya. Oke, kalau seandainya kartu 6 kan masing-masing kartu itu ada 7 kali kemunculan kan ya, 7 kali kemunculan. Misal nih kamu sudah hitung, mata 6 sudah muncul 5 kali gitu, berarti ada 2 kemungkinan lagi kan. Nah, kamu melihat gitu dari kartu-kartu lawanmu itu sisa berapa? Sisa sekian. Berarti kemungkinannya kecil di dia gitu. Ini kartunya masih 5. Besar kemungkinan dia yang mau main gitu. Itu yang dari pola berpikir kayak gitu yang bisa diajarkan sebenarnya dari bermain yang orang-orang sekarang pakai sebagai judi itu. Ini basically kamu juga kayak ngejelasin poker segala macam kan ya konsepnya? Iya, betul. Dan sebenarnya semakin lama saya mempelajari permainan yang dipakai orang sebagai judi, saya semakin yakin bahwa judi itu tidak baik karena kamu menaruh keuntunganmu, karena kamu menaruh duitmu di suatu permainan yang kamu kemungkinan menangnya pun kecil gitu. Gak make sense gitu. Oke. Kita balik sebentar kak, ada komentar banyak dari tadi. Tapi benar mengenai TIK kayak benar-benar nggak cuma nih komputer tapi nggak bisa bedain apa itu software sama hardware kata Ryuki. Kemudian ada komentar mengenai judi, mahjong, chance, statistika dan probabilitas. Nah Pak Guru besok kita main mahjong, gue hafalin semua winning hands-nya. Trust kata Rainemon.
Terus ada Belajar komentar Domino, Gaplek, kartu remi, bridge. Tema ini menyentuh dikit-dikitnya aku trigger, kata si Alex. Terus ada komentar dari betul analisanya dari sudut pandang ini. 6 muncul 5 kali dari 7, 5/7 dikali 100%. Baiklah kata Lux. Ya. Ada komentar juga otomatis kayak gacha berapa persen dapat rare ke atas, mirip-mirip. Karena menguntungkannya, menurut nasib ke situ judi, jadi bisa analytical. Tapi begitulah orang kita terlalu cepat menyimpulkan. Oke. Ada tambahan Berubah Bapak Akoji? Berubah bijak semua ya chatnya, alhamdulillah. Iya. Tadi ada Bagus, bagus. komentar dari Alex sebenarnya di atas, Kak. Orang yang kanan aja tuh calon S3, dosen tadinya. Meski kecil-kecil gitu nggak sangka. Loh, Oh, dosen kan tidak harus besar ya badannya, Kak. Kita lanjut kalau begitu Pak Akoji, mumpung pertanyaannya Ya, sudah silakan. terjawab. Saya masuk ke Oke. pertanyaan selanjutnya. Gak ada pertanyaan reviewer kan? Bentar ya. Oh ada, Kak. Ini ternyata pertanyaan dari si Ryuki. Aku bacakan tadi Nah. setelah komentar yang tadi. Yang TIK tapi sudah terjawab. Iya, itulah tadi saya sempat bilang kayak ini bagus di pin ini. Oh ternyata. Ternyata di pertanyaan aku tidak Ternyata di sadar. pertanyaan. Oke. Aku pikir ini Ya tadi udah. komentar udah aku bacakan. Udah lah ya. Iya udahlah. Yang penting terjawab lah ya. Kita lanjut kalau begitu Pak. Pertanyaan selanjutnya dari saya. Kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Oke. Kenapa mulai streaming? Tadi sempat di tease di awal ya kalau ini saya termasuk orang yang terdampak. Sebenarnya bukan layoff, resign sebenarnya dari tempat kerja saya yang lama. Cuma ketika mencoba untuk mulai streaming itu alasannya karena apa ya, nggak enak kalau rasanya cari kerja doang. Saya butuh sesuatu yang bisa yang bisa nge-refresh saya ketika lagi cari kerja. Nah, akhirnya terbesit ya udah gimana kalau saya bikin kalau saya stream aja sekalian gitu kan. Mau apa itu? Mau kontennya apa ya, mungkin main game dulu selagi menghibur diri gitu kan. Tapi ternyata alasannya adalah sebagai bahan refreshing ketika latihan buat cari kerja lagi. Terus mulainya kapan? Saya ngonsep. Nah, ini salah satu, bisa kalian bilang kelebihan, bisa bilang kekurangan. Tapi saya kalau mau melakukan sesuatu itu nggak suka setengah-setengah. Jadi ketika saya mau streaming, karena saya orangnya yang tidak sebenarnya cukup pemalu ketika berurusan sama kamera gitu. Bahkan termasuk hampir karena benci banget sama kamera. Karena saya bukan orang yang suka difoto, suka dimasuk video gitu, gak terlalu senang. Jadi akhirnya ya udahlah, saya pakai konsep VTuber aja gitu lah ya, biar saya juga pede gitu, gak terlalu malu-malu banget. Terus akhirnya konsep mulai dari Maret 2025. Ya, memang saya masih baru guys, belum setahun. Terus saya konsep mulai dari Maret, terus itu sampai username mau dipakai apa, terus konsepnya mau kayak gimana, tematiknya apa, kemudian konten yang mau diisi apa aja gitu, itu dirancang, dan sampai harus pakai beberapa uang di tabungan buat komis untuk buat ngekomis buat model ini, model ini, terus juga siapin duit buat beberapa aset gitu kan. Ya udahlah, dalam hati saya insyaallah saya niatkan ini untuk mengembangkan diri saya. Setelah itu kita mulai 2 Mei, Hari Pendidikan, pas juga dengan konsep seorang guru, kita mulai start.
Akhirnya di situ pertama kali saya stream, saya masih ingat stream itu Chan of Sonar, game puzzle, karena itu game yang karena puzzle game termasuk yang game yang saya suka. Kita mulai 2 Mei, Chan of Sonar, start persona diri seorang guru, kita mulai di hari pendidikan. Ya, itu. Oh, tamat Chance of Sonar. Tamat. 3 kali sesi waktu itu. Wow. Ini sejak dia tuh kayak ngomong, Be, juara 1 aku semakin wah. Please. Malu nih gue. Sumpah aku tahu kamu tuh kayaknya orangnya kayak gimana ya, to the point, dan beneran kayak kalau misalnya tidak perlu basa-basi. Kalau ngelihat aku chat dari kamu selama ini kayaknya ya begitu ya. Esin kalau misalnya tidak ada perlu ya udah secukupnya saja. Esin tidak perlu kayak tele-tele dan basa-basi banget. Dan aku kalau ngelihat kamu nge-stream juga basically meskipun kayak ya apa ya namanya, sporadik, kan gak ada jadwal tentu ya kayaknya. Meskipun ditulis ada jadwal ini itu di Twitter, tapi gimana ya? Iya, kadang Tertata cancel. dengan rapi. Iya, tapi kan tertata dengan rapi. Hari ini mau apa, itu mau apa, ini itu apa. Tapi aku tidak tahu Ya. ternyata sejauh itu mikirnya sampai ke hari guru segala macam. Oh, itu karena kebetulan juga sih sebenarnya, kayak saya resign tanggal sekian. Resign tanggal sekian, setelah itu ya udahlah, rencanain, gaskan, paskan. Ada komentar Kak dari Kokoge di bawah. Dli, sapiomu tolong dikondisikan. Do you know, saya itu pernah dibilang kalau saya itu sapioseksual oleh saya nggak tahu ntar kalau habis dari sini, nggak tahu nih para jangan pada nangkring di channel juga kan. Soalnya waktu itu aku pernah dibilang, siapa yang bilang waktu itu ya? Tapi ada yang bilang waktu itu aku tuh ternyata sapioseksual, kayak SIN yang tertarik kepada mereka yang pintar gitu loh. Jadi aku kalau misalnya orang pintar tuh kayak looking in different way gitu Kak. Looking in different way. Somehow malah jadi terlalu tidak terkontrol. Tahan li. Oh. Aduh. Tapi Kita balik ke menurut saya atas. sih Kenapa tuh? tapi sapioseksual menurut saya harusnya untuk orang normal, sapioseksual tuh harusnya dinormalkan gak sih? Karena apa ya? Nggak normal kamu kalau nggak jadi orang pinter. Nggak begitu Kak. Kadang-kadang ada juga yang kayak suka gitu, kayak ngelihat orang-orang ini kan, ini orang kok ceroboh banget sih. Lucu juga. Aku suka deh dia yang ceroboh-ceroboh gini. Daripada kayak yang pinter gitu kan, mungkin nggak menarik bagi semua orang ya. Dia nih kayaknya sok pintar banget deh. Aku gak selalu suka deh kayaknya dia nih yang ini. Mending kayaknya aku cari yang agak ceroboh-ceroboh dikit deh. Kan lucu ya kalau ngeliatin dia ceroboh-ceroboh gini. Daripada kayak ngelihat dia nih kok sok pintar banget sih. Aku ngomong sama dia debat terus males banget. Salah kali. Kan beda-beda ya. Tapi kalau beda-beda Kak. Ya begitulah kira-kira. Cukup ditahan nih. Mari kita ke atas sebentar ya. Tadi ada komentar Kak di atas mengenai TIK dan chance dan probabilitas mahjong. Tadi di atas ada komentar dari Miaobox. Ada sempat rame, wanita gelar PhD matematika di AS menang lotre 26 juta. Karena mengetahui cara chance dan probabilitasnya kan. Ya betul. Okay. Dia tahu cara ngabuse-nya. Ini BTW tadi selagi Anda lagi cerita masalah tidak merasa fotogenik, orang-orang relatable di chatroom tadi. Bagus, enggak juga sih, enggak. Nanti pada ketularan orang-orang yang harusnya fotogenik malah takutnya alergi sama kamera. Gini guys, fotogenik memang tidak semua orang bisa jadi fotogenik, tapi setidaknya selalulah bersiap diri karena suatu ketika kamu pasti akan masuk dalam kamera. Apalagi di zaman sekarang CCTV di mana-mana kan? Betul. Jadi setidaknya terlihatlah bagus walaupun cuma CCTV. Oke. Mau tanya dong Pak, mumpung Anda sudah jawab tadi kalau misalnya tidak merasa fotogenik dengan kondisi sekarang menggunakan model 3D, VTuber segala macam, apakah ada rencana on cam di masa depan?
Uh, Tidak dalam waktu dekat. Tapi di masa depan ada kemungkinan meskipun kecil bisa jadi. Ya, untuk orang yang suka berjudi di sana, tolong ini jangan di-bet. Apakah saya bakal on cam atau enggak dalam 1 tahun ke depan? Jangan ya guys, jangan, karena kemungkinannya sangat kecil. Cuma walaupun saya tidak suka kamera, saya suka kongko-kongko, kopdar gitu sama orang lain gitu. Contohnya ada beberapa teman di sini juga yang sebenarnya sudah lihat saya in real life karena waktu itu Komifuro saya ketemu banyak orang dan alhamdulillah nerimo saya sebagai di komunitas perpitubiran ini. Why? Apakah ada rasa takut tidak akan diterima? Oh iya jelas, karena saya masih kecil, masih baru. Oh, Karena- as in kayak misalnya follower aku baru segini kayaknya nggak level deh sama mereka. Gitu ya? Ya itu salah satunya. Walaupun saya pernah dengar weekly midnight radionya Mas Adli bahwa follower itu sebenarnya tidak ngaruh banyak, ya gitu loh. Iya betul. Kan besar kecil follower itu tidak berarti Anda itu bagus atau tidak ya. Betul. Itu saya kayaknya episode sama Aliot kalau nggak salah itu. Ya. Ya, saya pengikut series ini guys. Jadi senang banget memang ketika diajak untuk podcast di sini. Tapi sebentar. Untuk mindernya memang dari startnya saya masih baru, belum ada 1 tahun. Secara follower mungkin memang tidak ngaruh banyak, tapi ya saya masih anak baru gitu. Wajar dong kalau saya anxious gitu kan. Cuma Iya sih. senang aja mereka dengan senang hati gitu menerima itu. Nah, Oke. Kita lanjut kalau Jadi- begitu Kak. Jadi mungkin untuk kamera saya kemungkinannya kecil, tapi kalau ketemu saya real life kemungkinannya gede. Gitu aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan Kak sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saya? Saya lihat akun YouTube Anda kosong melompong. Tertulis opening soon tapi sampai sekarang masih tutup. Ya, itu rencana udah dari awal streaming mau taruh vote di situ, tapi apa ya? Saya pengen itu di revive bukan untuk naruh vote Twitch saya, tapi lebih untuk naruh video pembelajaran. Ya, jadi saya pengen Twitch itu betul-betul cuma saya menghibur diri dengan main game, kadang main puzzle juga, tapi untuk YouTube saya benar-benar pengen itu fokus untuk bahan ajar. Apakah kira-kira konten yang akan di-plan untuk di masa depan? Itu yang masih dalam perencanaan karena ternyata menyusun seperti ini jauh lebih berat daripada menyusun RPP. Korek, Karena- betul. Karena tidak hanya memikirkan kontennya apa, tapi juga memikirkan bagaimana konten itu mau dibawa. Iya. Susah sekali. Iya. Capek Kak, RPP setidaknya ada format ini itu. Kita mau pakai metode ini, nanti ini ambil kisi-kisinya, topiknya ini, kita bisa tanya pertanyaan promptingnya ini. Kalau misalnya yang ini, kan kita mesti mikir ya, mau dibawain topiknya kayak mana, nanti kalau ini targetnya kemana, kalau kesini kira-kira Iya. menarik atau tidak. Betul sekali. Karena tidak hanya kita harus memikirkan isi kontennya juga, generasinya juga yang harus diperhatikan gitu. Kayak Iya. bagaimana cara menarik anak-anak dengan attention span yang cukup kecil untuk bisa tertarik dengan pelajaran matematika. Itu Betul. susah banget. Mencoba untuk ngedesain bentuknya aja tuh udah bingung. Paling mungkin nih ya, mohon maaf ini tolong yang denger ini jangan kejang-kejang dulu. Saya sempat kepikiran bagaimana kalau ranah pembuka untuk pelajaran matematika dibuka dengan, tahukah kalian kalau 6 always afraid of 7 because when they are together they always 6-7, and then also because of 7
8-9 mencoba untuk pindah ke ranah brain rot itu, tapi dalam hati saya kayak ini bukan saya. Iya. Susah sekali. Ya, aku paham Kak. Begitulah. Ya, Ya wes. saya tutup. Kita balik kalau begitu saya- Kak. Ada komentar Silakan, tadi di silakan. atas apalah 67 ini. Gusti tiba-tiba 67. Aku 67 tuh sebenarnya di mana ya? 67 tuh kayaknya ada yang kayak ngomong di TikTok, ada yang kayak ngasih di TikTok apa di Instagram ada yang kayak ngasih paham bahwa 67 tuh artinya ini. Tapi aku sebenarnya 67 tuh kayaknya lebih kan sensual sih sebenarnya kalau kamu mikirnya. Iya. Kalau aku ngelihat dari gaya tangan dan segala macam kayaknya meme-nya lebih ke sensual Kak. Tapi orang lain kayak mikir kayaknya yang lain. Tapi ya begitulah. Cuma gimana ya, kita yang mungkin tidak terlalu bisa keep up dengan zaman mungkin agak susah ya untuk nyampai ke meme segala macam. Iya, maklum kita udah generasi tua. Iya betul. Kita balik ke atas Kak. Tadi ada komentar Silakan. don't ask me why I know RPP. Gak apa, aku tuh RPP kan anak pendidikan Kak. Saya anak edukasi. Tadi ada komentar juga relate banget, nyusun podcast juga bikin kepala berputar. Betul sekali. Tadi ada komentar juga di atas habis. Ya. Ada komentar lagi, bukan generasi tua, generasi vintage. Enggak, aku enggak vintage ya. Jauh, terlalu jauh. Kalau aku nangkepnya 67 means so like your score is only around 6 or 7 instead of full 6 point. All 10 point itu. Oh. Ya bisa lah. Bisa juga begitu. Anyway, kita lanjut kalau begitu Kak. Ada let's move on pertanyaan. from this brain rot. Ada pertanyaan dari viewer Kak Rainemon menanyakan, jadi Bang Koji Silakan. kapan jadi VTuber tutor penalaran numerik SBMPTN? Ini aku lagi nyiapin. Aku lagi itu udah ada dalam rancangan konten sebenarnya. Cuma waktu saat ini masalah terberat adalah waktu. Mungkin untuk konten pembelajaran mungkin bisa saya ngorbanin diri untuk terjun ke dunia brain rot untuk membantu anak-anak sekolah dasar atau SMP. Tapi untuk SMA, ranah SBMPTN dan segala macam, waktu. Karena streaming, kerja full time juga, tidur harus dijaga, terlalu berat buat saya. Jadi buat kalian yang memang masih muda, masih baru lulus kuliah, salah satu advice juga dari saya adalah gunakan waktu sebaik mungkin ya guys ya, karena mungkin di suatu saat nanti kalian tidak punya waktu kayak kami semua. Ada. Tiba-tiba wasiatnya berat sekali. Ya penting, soalnya penting. Waktu itu penting. Oke. Kita balik Kak, tadi masalah konten dan rencana konten di masa depan dan kesusahan mengenai bikin konten di YouTube dan konsep segala macam. Ada komentar di YouTube Kak. Taufikur Rahman Anwar. Taufikur Rahman Anwar 5923 berkomentar. Which would you prefer in that case, being true to yourself atau nyocokin sama mayoritas? Itu Idealismemu dipertanyakan Kak. Sulit. Apakah lebih Ini- memilih untuk mengikuti pasar atau bertahan dengan idealisme Kak? Saya suka sekali pertanyaannya itu pertanyaan berat karena untuk mengajar terkadang perlu dikorbankan untuk terjun supaya mereka bisa relate. Tapi boundaries kamu di real life juga tetap harus dijaga. Itu pertanyaan bagus. Saya suka sekali pertanyaan kayak gitu. Tergantung konteks. Ketika kamu harus bersikap tegas, ketika kamu harus menjadi orang yang menguasai ruangan, be true to yourself. Tapi ketika kamu mencoba untuk relate ke orang yang terutama sulit dalam belajar, maka harus terjun ke dunianya dia dulu, gitu.
Tapi kalau penggunaan kata mayoritas ya, misalnya mayoritas tuh brand root gitu. Ya apa boleh buat. Ketika kamu harus mengajarkan sesuatu yang baru ke ranah yang mayoritas, coba pelajari dunia mereka dulu, terjun ke dunia mereka dulu. Setelah itu coba kamu ajarkan ke mereka gitu dengan mengikuti dunianya mereka. Cuma untuk contoh sendiri, saya termasuk kurang dengan contoh tersebut karena apa ya? Saya guru di sini juga karena sebagai persona ya. Untuk pengalaman mengajar pun hanya sebagai mentor gitu aja gitu untuk belajar software engineering dan tidak tahu menahu terkait generasi sekarang, tidak tahu banyak terkait generasi sekarang itu dunianya mereka sebenarnya kayak apa. Tuh. Ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, dunia sekarang tuh kayak gimana ya? Meskipun kayak kita baru tamat, tapi kayaknya generasi itu kayak jauh berbeda. Susah untuk keep up dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Ya. Oh ya, tapi untuk di zaman sekarang ya. Coba saya pengen komentar sedikit sih. Mungkin kita bisa sering lihat di ranah TikTok gitu kan terkait ada guru yang ikut joget sama murid-muridnya gitu, bikin video TikTok. Menurut saya melihat mereka banyak yang langsung komentar negatif gitu. Mau jadi generasi TikTok apa ini anak-anak? Mungkin komentarnya terlalu kejam ya untuk kayak gitu ya. Mungkin saja itu adalah salah satu cara guru untuk terjun ke dunianya mereka supaya relate, akhirnya bisa ngajarin mereka gitu. Tapi entah apapun yang terjadi di belakang, sebaiknya tidak terlalu ngejudge segampang itu terkait metode pengajaran, karena mungkin saja apa yang terlihat melempem mungkin itu cara mereka untuk terjun ke dunia anak-anaknya gitu. Betul. Mungkin itu cara untuk bisa membaur dengan anak-anak. Wah, beratnya. Jadi mohon maaf ya guys, tahun baru, bahasan baru, boom, berat. Kita lanjut kalau begitu Kak, ada 2 pertanyaan dari viewer, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan Silakan. dari Shala112. Ya. Would you like to analyzing something that related or applicable to use for education despite it's from game? Have lot games on my backlog and mind that considerable probably. Apa ini pertanyaannya tadi? Sebentar, saya bantu translate mungkin kali ya. Apakah mungkin ini tolong kasih tahu kalau saya salah tangkap. Tapi ya mungkin yang ditanyakan, mungkinkah Anda mau menganalisis apapun yang relatable dan bisa diaplikasikan ke edukasi walaupun itu dari game. Nah, dia punya banyak game dari backlog dan saat ini mungkin masuk konsiderasi. Ini siapa yang nanya tapi? Shalia ya? Shala112. Shalawan, oke. Shalawan tuh saya game developer juga sebelum pindah ke sini. Hah? Jadi ya. another lore drop buat kalian semua. Di mana? Sudah ada yang tembus kan di PC ya? Tidak. Atau cuma ikutan kayak game jam doang? Nah, Ya luar biasa kali. Takut kali aku Kak. ada yang ntar gue pengen tahu channel lu ini. Channel lu berapa batasannya untuk bilang suatu brand? Bebas, aku kayak nggak ada keterkaitan dengan brand tertentu. Oke, good. Guys, buka Oren, Lalu? terus cek games saya ada di situ. Hah? Ya, Ini as in kayak gacha-gacha yang di toko oren?
Saya bukan gacanya. Saya bukan di gacanya. Saya kalau kalian scroll ada beberapa game yang tidak termasuk gacha, itu saya yang buat. Semacam tanam-tanam gitu kah? Bukan, itu bukan saya. Tapi ya teman-temannya. Oh. Hah. Ah. Kenapa ada hubungannya dengan game dan edukasi? Game siram-siram dapat beras, kata Bang Randy. Itu kan namanya? Yang match 3 kah, kata Ryuki? Match 3. Aku tidak. Kenapa tuh? Salah satunya Match 3. Itu Oh. saya sempat kontribusi di situ. Aku tidak ikutan. Aku tidak punya Shopee, Kak. Jadi tahu beberapa kayak Shopee tanam-tanam kalau nggak salah. Dan segala macam. Itu bukan saya yang buat, tapi memang ada di Shopee, teman-temannya lah. Lalu kalau misalnya hubungannya dengan pertanyaan yang tadi, dengan edukasi, game itu sebenarnya kan media yang bagus ya. Kita bisa interaktif. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik kan bisa bagus ya impactnya seharusnya Kak, secara edukasional maupun entertainment. Iya. Terus sebenarnya sih saya menjawab kayak game apa sih yang sebenarnya saya buat gitu. Cuma untuk ranah edukasi sendiri itu ya seperti kata Mas Adli tadi, sebenarnya game itu punya potensi besar gitu untuk membantu pendidikan sebenarnya. Bahkan salah satu mimpi saya juga itu bisa mengajarkan pendidikan melalui game. Cuma sayangnya yaitu masalah waktu tadi, masalah waktu. Terus ya udahlah. Jadi terpaksa mimpinya harus harus dimasukin lemari dulu. Ditunda dulu kan ya. Nanti siapa tahu di masa depan ada kemungkinan bisa terrealisasi. Amin. Kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah Anda suka menganalisis sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan edukasi meskipun itu dari game? Sebentar, ini untuk ranah analisisnya mungkin ranah seperti apa? Mungkin kayak ada beberapa game yang bisa ngajarin saya belajar berhitung juga. Itu termasuk salah satu yang cukup bagus. Contoh, tahu nggak kalian tuh game-game yang akal cerdas? Tidak, yang kenapa itu? Tidak, itu dari game zaman saya kecil dulu itu dari CD, bentuknya CD. Saya banyak belajar matematika dari situ. Itu membuktikan bahwa sebenarnya game itu bisa dipakai untuk ranah edukasi. Cuma mungkin analisis untuk sekarang, analisisnya untuk yang sekarang adalah analisis engagement. Bagaimana cara mengengage anak-anak untuk bermain game tersebut yang masih blatantly ngasih edukasi gitu. Itu susahnya tuh. Itu susahnya. Akal interaktif. Akal interaktif? Iya, akal interaktif namanya. Oh, ini gimana? Aku tidak tahu Kak. Zaman-zamanku, aku kenalnya dengan game-game dari itu, Divine Kids, kemudian game-game Flash, segala macam karena ukurannya kecil dan bisa masuk dalam CD dulu Kak. Speaking of Divine Kids, saya juga termasuk pecinta game-game Divine Kids. Waktu itu ada game Quiz 7 miliar, pasti tahu lah ya. Iya. Tapi Ya. aku lebih familiar dengan game itu Kak. Game yang eksplorasi semacam apa ya? Semacam kayak Bomberman sama game visual novel yang di Jepang kalau tidak salah kayak horor-horor gitu Kak. Oh, Udah lama sekali. itu ya, itu udah lama banget ya. Tapi itu Gak pernah berani mainin itu. Itu 2007 2008-an kayaknya aku dulu mainnya. Tapi aku lebih ke kesana Kak. Ya, saya lebih suka kalau Divine Kids itu lebih ke game yang apa? Yaitu Quiz 7 miliar satu. Yang kedua ada namanya
Perang 13 Negara. Itu termasuk yang paling saya suka. Apa tuh? Perang Itu- 13 negara. Saya nggak ingat nama aslinya, cuma saya ingat jumlahnya aja. 13 daerah itu perang satu sama lain. Aku tidak ingat ini game apa. Kita kembali kalau begitu ke komentar di chatroom, Kak. Ada beberapa komentar. Tadi ada komentar dari Atelier Yukinon yang belajar fisika dari komik Archie dan Meidi, fix ketahuan umurnya. Nah, sayangnya saya tidak pernah buka itu, tapi saya tahu komiknya. Saya juga. Komik. Iya. Aku tidak pernah punya, tapi aku pernah baca di internet kalau misalnya ada komik beginian. Iya. Belajar sejarah dari Fate hadir, kata Kazevik. Belajar fisika dari Obelisk dan Asteris. Semua game Divine Kid masih bisa lo mainkan loh. Iya betul. Divine Kid baru di remaster ulang kalau tidak salah. Tuh basically situsnya hadir kembali dan bisa diunduh sekali. Tapi aku belum ada rencana main lagi. Ada komentar game flash, game CD, disket floppy disk, ketahuan tua. Aku dulu 2007-2008 itu libur SD ke SMP kayaknya masih bawa CD kemana-mana, Kak. Di sini game flash, Tarzan lah, yang main inilah, yang main kayak Parampak, kemudian kayak Hangman, segala macam game-game yang basically kecil dan bisa dibawa kemana-mana, Kak. Dulu kan CD cuma bisa CD ya, nggak mahal DVD, Kak. Begitu. Iya. Terus game horror Jepang yang dibilang bukan Fatal Frame, Kak. Apa ya game horror Jepang? Konsepnya visual novel, Kak. Dari Divine Kids, tapi aku lupa judulnya apa, Kak. Dari game Om David Setiabudi. Di atas ada komentar lagi, Kak. Jadi ingat dulu ada game Bobby Bola. Bobby Bola? Oh, Game Bobby apa? Bola. Duh, saya sempat pengen banget punya itu kasetnya, CD-nya. Cuma nggak tahu cara dapetinnya. Pengen tahu aja itu isinya Bobby Bola sebenarnya apa gitu. Sekarang nggak bisa di-download, Kak? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu sama sekali. Bisa beli sih. Tapi kalau aku pribadi sih yang dari dulu pingin dibeli itu Kak, musikal Bobo. Musikal Bobo yang operet. Ya, Peret. Tar, saya tebak dulu. Pika Pika Kuro. Oh iya, semacam itulah. Soalnya dulu tuh kayak cuma gimana ya, bisa kayak nyewa CD gitu loh di rental, kemudian aku bisa bawa pulang. Tapi kan aku tidak punya ya, dan kotaku kecil, Kak. Jadi untuk yang hal begitu kalau nggak nonton di TV RCTI ya rental. Tapi kan nggak semua orang punya VCD player, jadi ya begitu, Kak. Jangan-jangan Bobo itu zaman-zaman asik. Banyak di situ, banyak belajar belajar menulis sebenarnya kalau di Bobo tuh, karena cerita-ceritanya bagus. Betul. Bisa membaca juga bisa menulis sekaligus. Itulah enaknya dulu, Kak. Betul. Tadi ada komentar di atas, Kak. Jujur gara-gara Fate makin tertarik gara baca sejarah banyak hal, bahkan tahu mitologi. Bobby Bola itu beli di toko buku dulu itu, kata Miki Dayo. Terus ada komentar lagi. Kita tahu alur sejarah terus pengen selam lebih dalam di Google supaya paham lebih dalam lagi, kata Kazevik. Di atas ada komentar, Kak, mengenai game di My Play City kebanyakan ngajari saya banyak hal, kata Shala. Terus tadi di atas ada komentar dari Taufikur Rahman Anwar. To be fair, dulu zaman sekolah juga banyak permainan yang dibawa sama guru ke kelas buat ngasah kompetisi dan insentif pas belajar di kelas pun gak harus digital. Aku mau cerita sesuatu, boleh tidak ya? Meskipun Silakan. tidak berkaitan sama si Akoji. Do you know, aku lulus dari pendidikan kimia S1, Kak. Dan produk skripsiku ialah permainan ludo fisik kimia mengenai struktur atom. Ya. Tunggu. Bagaimana cara Anda membawa ludo fisik ini untuk menjelaskan terkait pelajaran kimianya? Apanya yang dibawa? Terus bagaimana transfernya ke bidak-bidak ludonya itu? Dia kan, aku ada jurnal loh ya. Kalau misal dicari jurnalnya di internet harusnya ketemu, Kak. Ikut pro konferensi Icomset waktu itu, Kak. Struktur atom ini ada banyak konsep-konsep dasar. Jadi kan tidak mungkin kita masukkan ke konsep-konsep yang terlalu kompleks ya, semacam kayak urutan ini di mana, 1S, 2S, 3S, 4S itu di mana ya. Jadi kita cuma kayak dasar, tapi dibagi satu materi di bagian pertama itu segalanya dimasukkan ke dalam ludo. Jadi nanti di situ ada
apa ya, ilustrasi pertanyaan segala macam. Semisal nanti pemain nanti sampai di kotak tertentu, mereka harus menjawab soal tertentu. Jika betul nanti dapat skor segala macam. Basically seperti Ludo, tetapi tambah pertanyaan. Oke. Jadi bisa aja seperti membawa monopoli juga gitu kan. Tapi monopolinya dikasih materi bukan kota tapi materi tentang ini gitu. Ya, Itu juga bisa. betul. Oke. Paham. Itu ngerjakannya aku dari November sampai Februari. Februari tamat. Cepet loh itu. Tapi Desain aku- sampai desainnya juga kan? Aku desain tuh kayaknya dari Desember, Januari. Soalnya aku tuh basically kayak leha-leha. Anaknya tuh kalau misalnya nggak ada kejelasan tuh kayak ngawang doang, Ci. Jadi basically dulu tuh kayak November itu nyusun proposal, kemudian Desember, kemudian Januari kita seminar proposal, habis itu di Januari kompre. Habis selesai. Februari kompre. Jadi basically sebulan selesai semuanya, Kak. Dari persiapan fisik, ngedesain segala macam, ngerancangnya itu selesai. Masih ada sampai sekarang. Tapi kalau harus kejar Februari kompre ya mepet juga hitungannya kalau kayak gitu. Iya. Tapi seru. Ya begitulah dulu, Kak. Menarik. Itu bisa jadi inspirasi mungkin seandainya saya pengen bikin game yang terkait pendidikan next time. Sebenarnya dari aku yang bikin Ludo, anak-anak di bawah junior-junior juga bikin Ludo dan punya inspirasi yang sama dari anak-anak yang sama. Ini kalau misalnya dicari namaku di Google seharusnya ketemu Kak Aha Munif, kemudian nanti dicari IOP, nanti bakal langsung ketemu Chemistry Educational Ludo bla 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 bla. Segalanya di situ kelihatan, Kak, gambarnya, petak papannya, segala macam aturan dan ini itunya, everything terbuka. Ya udah. Setidaknya bisa jadi bahan referensi lah. Iya, kira begitulah. Ada komentar, aku juga lagi kejar Februari kompre ini. Semangat, Kak. Smart. Di atas ada komentar, pasti seru menjadi redaksi boboh, kata Kokoge. Ya. Aku nggak mau bilang apa-apa ya. Kita lanjut, Kak. Aku tahu sesuatu tapi aku nggak mau bilang sekarang. Ya udah. Kita lanjut kalau begitu, Kak. Ada pertanyaan dari viewer. Shala112 menanyakan, what do you think when educators placing... Mana tadi pertanyaannya? Bentar, kayaknya aku baca di sini aja ya. Kecil, gak kelihatan, Kak. What do you think when educators placing themselves equal with their student, but still keeping themselves professional and keep and no boundaries? Based on my experiences, few of my lecturer did this method to approach their uni student, including to my family member did to their student. Ini pertanyaan lumayan mirip sama yang Taufikur Rahman tadi ya di YouTube ya. Ya. Tidak masalah, itu menurut saya salah satu hal yang lumrah karena kamu tahu sudut pandang anaknya ketika mempelajari sesuatu. Jadi sebagai edukator mencoba untuk terjun ke dunia anaknya itu termasuk metode yang saya wajarkan, bahkan harusnya bisa dinormalkan. Tapi karena saya sebenarnya untuk ranah pendidikan sendiri bukan ahlinya banget ya, mungkin Mas Adli tahu lebih banyak ya terkait pedagogik ya. Tapi menurut saya tetap cara itu harusnya lumrah dan normal-normal saja. Oke. Menurutku sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalau ke pribadi ditanya, tapi kita tuh mesti kayak tetap tahu batasan, Kak. Karena kan kita konteksnya ialah satu selaku pendidik dan satu lagi selaku peserta didik. Jadi as in kalau tidak tahu batasan nanti takutnya bablas, Kak. Betul. Ya, ada beberapa juga pengalaman temen juga yang terlalu toleransi sama muridnya malah disetir. Jadi itu juga jelek. Iya betul. Soalnya gimana ya, kita tuh kan tetap pendidik
kalau aku sih ngeliatnya gitu ya, kita tuh tetap pendidik Kak. Jadi meskipun kayak sedekat dan seerat apapun dengan peserta didik, kita tuh kayak mesti tetap punya batasan bahwa saya itu lebih daripada Anda gitu loh. Biar tetap terjaga wibawa. Kalau tidak seperti itu nanti terkesan disetarakan dan terkesan dianggap teman. Padahal kan belum tentu seperti itu ya. Betul. Begitu Kak. Nanti jadinya takut susah untuk tegas dalam mengambil keputusan segala macam. Ya. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada Oke. pertanyaan dari saya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir di segmen pertama. Betul. Ya. Biasanya Silakan. nge-stream apakah Akoji di Twitch? Apakah hanya main game single player saja? Atau juga terbuka ke game-game multiplayer? Ini panjang. Apa yang bisa dimainkan di Twitch itu macam-macam. Kalau kalau Anda melihat jadwal yang biasa dipost di Twitter, biasanya jadwalnya itu udah fix buat sebulan. Itu terus juga walaupun masih bisa fleksibel, mungkin kalau ada yang minta ada yang minta boleh collab gak gitu, atau boleh nggak request game ini gitu, sebenarnya saya masih open. Cuma untuk RPP astaga untuk rencana streamingnya sebulan itu biasanya udah fix, walaupun masih bisa digonta-ganti dikit lah tergantung kondisi. Tapi untuk guidance-nya buat kalian semua mungkin yang tertarik buat singgah kapan-kapan, Senin itu temanya Mind Boggling Monday. Jadi semua game yang sifatnya puzzle itu biasanya saya taruh di Senin, Mind Boggling Monday. Selasa biasanya saya pakai untuk Tales Day Tuesday atau game-game yang story heavy. Cuma saya pindahkan ke Rabu karena apa ya? Biar otaknya nggak berat dari Senin berat, Selasa berat itu kan. Ya udahlah pindahin ke Rabu gitu biar enak. Jadi Selasa sekarang itu temanya adalah Tinkering Tuesday. Jadi biasa saya belajar hal baru, tapi saat ini saya lagi belajar untuk menggambar dan mencoba untuk belajar hal yang dari SD sampai sekarang itu mata pelajaran yang pengen saya bisa tapi gak bisa. Itu mungkin karena waktu aja sih. Karena waktu saya untuk terjun ke dunia itu tidak begitu banyak gitu. Nah, itu untuk belajar gambar. Wednesday. Dari Texas Tuesday pindah ke Warfare Wednesday. Karena biasanya Warfare cerita-cerita yang yang ada di situ hari Rabu biasa story heavy dan biasanya penuh dengan action di situ. Nah, Ini Kamis. Nextnya Terror Thursday. Oh, oke. Terror Thursday horror. Jadi untuk yang suka game horror selalu stay tune di malam Jumat. Ya guys ya. Terus itu ya kalau sorry. Ada yang penting tadi. Terus untuk Friday, nah di sini biasanya yang paling open untuk collaboration karena temanya Friendly Friday. Biasa teman-teman yang mau ngajak untuk main bareng biasanya di sini di hari Jumat karena paling free, paling fleksibel, gamenya juga bisa macam-macam. Nah kemudian untuk Sabtu nama temanya adalah Skill Issue Saturday. Ini setiap hari nggak stream nggak? Minggu tidak, karena minggu santuy Sunday saya rest, saya betul-betul take off semuanya, touch grass, pergi jalan-jalan gitu menikmati hidup. Itu santuy Sunday biasanya. Tapi kalau Sabtu saya biasa skill issue games, jadi kayak Valorant, Dota, Apex, Mahjong juga kadang. Pokoknya game-game yang biasanya kompetitif, yang cukup ya mainstream bisa dibilang.
tapi saya masih jelek main di situ. Oke. Ini tadi ngomong apa ya masalah ini? Jadwal Sehari satu kali sesi stream berapa panjang? singkat sebenarnya, 2 jam 3 jam gitu. Oh, I see. Berarti 3 basically dikali 6 hari. Dan totalnya bisa kira-kira 18 sampai lebih kah? Ya, Sabtu selalu stream lama. Biasanya 6 sampai 8 jam. Jadi kalau mau di total sebenarnya 3 kali 5 15 tambah 8 23. Jadi sekitaran 20 sampai 23 jam seminggu. Oke. Ada komentar Kak dari Atelier Yukinon? Kok agak meragukan ya kalau tadi lihat klipnya tiba-tiba Ace? Itu ace kedua saya selama 2-3 tahun main Valorant. Jadi tolong di kalem. Itu membuktikan kalau saya skill issue itu cuma 2. Ace saya baru 2. Oke. Tadi kenapa sih Miki? Apakah ini tertawa? Iya, itu Tersenyum. tertawa. Itu emang tertawa itu. Kita ke atas lagi Kak. Tadi ada komentar apa di atas, ada yang gue baca ya? Game apa aja tuh skill issue? Ah ya, ini sebulan gak skill issue itu waktu main Valo itu 4 versus 6 kata si Miki. Dia saksi di situ soalnya. Oke. Dia saksi di situ. Ada komentar lagi. Sebentar, kalau begitu aku mau tanya Kak, kenapa bikin jadwal sebulan kalau begitu? Biasanya untuk membiasakan diri aja sih sebenarnya, kayak saya udah masang blog kayak ya sebenarnya masang sebulan tuh bahkan gini masa belia untuk tematik stream saya, bahkan 1 semester itu sebenarnya sudah siap. Sebenarnya udah siap untuk 1 semester. Untuk jadwal kasar selama 1 kuarter sebenarnya udah siap. Tapi untuk jadwal pasti 1 bulan udah siap. Jadi kalau mau ditanya game apa aja yang di Februari, saya bisa jawab. Terus, tapi kenapa harus sebulan? Itu biar bisa seimbang sama jadwal in real life juga, karena biasa jadwal in real life biasa datang selalu sebulan sebelum. Jadi kalau misal kita mau ketemu tapi aku baru bisa Januari gitu. Nah, itu plot Januari. Terus ada acara ini Januari juga, oke, di plot Januari. Nah, itu biasanya sudah ada itu dari bulan lalu gitu. Dari Desember. Nah, setelah tanggal 25 itu biasa sudah nggak ada yang aneh-aneh sih. Udah nggak ada yang minta ketemu atau apa-apa. Nah, di situ saya baru mau ngefikskan jadwal. Oh, ternyata tanggal sekian ada yang ngeplot, tanggal sekian ada yang ngeplot, tanggal sekian ada yang ngeplot. Barulah gitu. Oke, ini jadwal bulan ini ya. Jadi. Aku sebenarnya juga bikin jadwal panjang ke depan KSN sebulan 6 minggu ke depan, tapi tidak sampai 1 semester. Cuma sebenarnya yang aku tanyakan tuh lebih ke media yang dibikin per bulan tuh loh. Seandainya di cancel itu kan tidak terpakai ya basically. Ya, memang tidak terpakai. Karena ketika saya bikin jadwal itu saya lebih pengen ngasih guidance ketimbang harus ngikutin. Ya harus guidance, harus diikutin sih. Cuma jangan terlalu terpaku lah gitu ke situ. Jadi kalau pengen tahu apa yang mau saya lakukan ke bulan depan, ini loh kemungkinannya. Kemungkinan besar bakal ini gamenya gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi Kak sebelum kita break setelah ini sepertinya. Aku lihat ada rencana mau plan long stream di minggu depan sepertinya. Yes, Why? itu. Ada niat apa tiba-tiba long stream? Ini baru pertama kali kan? Ya, itu baru pertama kali. Justru karena saya stream juga banyak eksperimen, tinkering about terkait tema, terkait jadwal, terkait game apa aja yang bisa dimainin gitu. Nah, ini kita mau eksperimen endurance. Jadi sebenarnya stream ini bisa berapa lama sih saya bisa nge-stream? Tapi itu panjangnya saya masih butuh tidur ya guys ya. Jadi kemungkinan streamnya itu nyala doang. Cuma I'm only sleeping gitu kan. Tapi itu harusnya
rencananya di total selama 60 jam Wow. Dari 15 sampai Minggu tanggal 18 ya? Ya 18. Itu Wow. testing, tapi ini cuma eksperimen. Ceritanya ini cuma eksperimen. Jadi kalau gagal ya jadi pembelajaran buat saya kalau ini batasan lu loh, ini ini batasan lu. Oke, ngeri asli. Oke. Nah, mumpung belum ada pertanyaan lagi, kalau begitu kita break dulu, Pak Akoji. Oke. Setelah ini ada 3 lagu, Kak. Ada request dari Shala112, Avril Lavigne dengan Complicated. Lalu ada request dari Bazelard, Lies of P dengan Feel. Lalu ada request dari Lea Kill, Chu dengan XO My Cyber Love. Setelah ini kita akan lanjutkan di segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Soro Akoji. Baik, biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya. Stay tune in Weekly Midnight Radio.